Hai, jumpa lagi dengan Cak Rut Wijaya Kusuma. Salam sehat, salam bugar, salam bahagia selalu. Semoga Anda dalam lindungan Tuhan dan dilancarkan segala program-programnya, segala planningnya. Jumpa lagi ya dengan seorang yang selalu membawa info tentang kebugaran, kesehatan, dan memberi solusi tentang gangguan kesehatan. Nah, tentunya bagi Anda yang sedang mengharapkan info-info ini. Baiklah kawan-kawan semua, fan-fan Cak Rut Wijaya Kusuma, semoga info-info yang dibawakan oleh Cak Rut itu membawa hal-hal yang atau mengarahkan ke hal-hal yang positif dan berguna bagi kehidupan Anda selagi masih menginjak bumi ini. Baiklah kan ya, kesempatan ini Cak Rut akan menjelaskan banyak orang yang gagal paham mengenai apa yang disebut dengan refreshing. Sering, ayo kamu kurang refreshing, ayo kita refreshing. Tapi mereka banyak yang salah paham, salah mengerti atau gagal paham katanya anak zaman now ini. Di era mendekati digital ini ya. Banyak orang yang tidak tahu apa maksud dari refreshing. Ada yang langsung menjalankan jalan-jalan. Oh, refreshing itu jalan-jalan toh. Ada yang langsung melakukan shopping apa segala macam kemana-mana. Tapi habis pulang dari jalan-jalan atau pulang kemana-mana keliling-keliling tidak selesai. Badannya tetap tegang apa yang itu percuma. Itulah karena apa? Gagal paham. Saya akan jelaskan apa itu refreshing. Refreshing itu bahasa asing ya, bahasa Inggris. Terbuat dari ramuan dua kata, re yang berarti kembali atau mengembalikan atau balik. Fresh adalah bugar atau sejuk atau menyegarkan. Jadi kembali membugarkan, kembali menyegarkan. Ibarat bunga yang layu disiram lagi, dibugarkan. Sesuatu yang terlalu rumit, runyam itu disetting ulang kembali ke lembaran baru. Itu loh maksudnya. Nah, jadi refreshing ini biasanya disalahpahami. Orang langsung jalan-jalan apa itu tidak mengerti. Tapi di pikiran yang masih banyak menyimpan hiruk pikuk runyam-runyam tadi itu. Tetap aja baliknya tetap mengalami stres atau tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Karena apa? Salah paham. Refreshing, jadi kembali bugar. Intinya seperti itu. Yang awalnya layu menjadi segar kembali. Yang awalnya ruwet, runyam, rumit menjadi tenang kembali. Lancar kembali. Yang awalnya ruwet menjadi lancar. Karena apa? Disetting kembali, dibalikin ke settingan awal, ke pasangan awal atau ke keadaan awal, yang mana setiap manusia itu berawal dari nol, masih belum terisi banyak macam problema. Jadi nol, kembali ke titik awal. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan refreshing. Nah, itulah pengertiannya. Sekarang macam-macam refreshing akan saya jelaskan. Jadi sudah Anda ketahui, refreshing itu mengembalikan nol. Seperti komputer terlalu banyak data, dihapuslah data-data, dikembalikan ke nol, jadi kosong dan siap diisi data-data yang berikutnya yang lebih baik atau lebih positif. Seperti itu. Jadi sistemnya kayak komputer, tapi nah ini sistem manusia, jadi kejiwaan, jiwa yang jenuh, letih, lesu dikembalikan settingan awal nol. Letih, lesu, stres, depresi kan justru itu terisi oleh banyak macam problem, banyak macam masalah, banyak macam rencana yang terlalu muluk-muluk, akhirnya tidak kuat kejiwaannya, ruwet, runyam, jenuh, depresi, berat dan segalanya. Nah, itu dikembalikan ke nol seperti orang yang tidak punya masalah. Itulah maksudnya. Macam-macamnya. Pertama yang paling bagus adalah meditasi, tafakur atau yoga atau kalbala atau banyak macam itu.
Ya, tapi itu namanya aja banyak macam, tapi tindakannya sama, yaitu mengosongkan pikiran dari hiruk pikuk atau rencana-rencana atau planning-planning yang terlalu ruwet atau keadaan yang rumit, ruwet, gelap. Seperti itu ya. Jadi misalnya melakukan yoga atau duduk tafakur, diam, mengosongkan diri, membuang semua problema, masalah-masalah, walaupun itu harus dihadapi setelahnya, tapi paling tidak lepas dulu. Itu namanya merefresh diri, karena diri sudah terlalu penuh banyak sampah pikiran di dalam diri ini. Jadi dibuang sampahnya, didaur ulang, dibuang, dikembalikan ke nol, dikembalikan ke dasar lagi, merefresh. Nah, seperti tafakur, yoga, atau diam, duduk tanpa memikirkan apa-apa segala macam, kosong, seakan-akan tidak ada problema lagi. Bahkan kalau bisa seperti itu, tidak ada problema lagi, walaupun berikutnya akan menghadapi ini dan itu dianggap ringan, enteng, tidak ada masalah. Itulah namanya refresh. Jadi duduk, tarik nafas, lepas pelan lewat mulut. Dengan cara tarik itu mengosongkan pikiran, seakan-akan tidak ada apa-apa di dunia, hanya ada dirimu, diri Anda aja yang ada, gitulah, seolah-olah seperti itu, kayak guru spiritual aja. Jadi merefresh, tenang pikiran, lepas semua. Setelah itu tenang, maka darah akan lancar, maka settingan tubuh Anda, kejiwaan Anda menjadi nol lagi, kayak bayi. Jadi kayak gitu, nol. Nah, itu menggunakan metode tafakur atau yoga atau meditasi atau apapun lah itu namanya. Berikutnya jalan-jalan, piknik. Boleh jalan-jalan piknik, tapi dengan syarat tidak membawa beban yang sudah Anda alami. Pekerjaan ini yang ruwet, masalah di rumah ruwet, masalah dengan teman begini, itu dibuang semuanya. Sudah lost, sudah nggak ada lagi beban, silahkan jalan-jalan. Lihat kanan kiri, pemandangan, keindahan, apa. Jangan pernah masukkan problema apapun dalam diri, seakan-akan Anda bebas, orang yang bebas, jalan. Udah nggak mikirin hiruk pikuk duniawi, problema ini dan itu, jalan aja, menikmati suasana yang indah-indah, yang menyenangkan. Nah, itu refresh namanya. Jangan jalan-jalan tapi problema di dalam diri masih numpuk. Bahkan ditambah setelah jalan-jalan ada masalah begini-gini, ya pulang-pulang tambah stres. Itu salah paham dalam menyikapi, dalam mengartikan, memaknai refreshing, pembugaran ulang namanya itu ya. Dengan cara jalan-jalan, dan harus ada hasil yang diraih. Jadi meditasi boleh, jalan-jalan boleh, ngapain aja tindakan-tindakan yang menyebabkan Anda lebih tenang, lebih refresh, atau pergi ke seseorang, ngobrol dengan teman yang klub, atau dengan seseorang yang memang dibutuhkan, atau pintar orang itu, atau pandai, atau berilmu tinggi, sehingga Anda dapat melepaskan segala problema. Itu namanya refreshing. Jadi refresh, membuat diri Anda jauh lebih tenang lagi. Banyak macam ya, banyak macam bisa refreshing itu, banyak macam. Tapi dengan syarat yaitu tadi, Anda harus mencapai titik nol lagi. Titik nol yang dimaksud, problema-problema yang numpuk, yang ruwet, sampah-sampah pikiran, sampah-sampah beban, dibuang semuanya, diganti lembaran baru. Kertasnya putih lagi kayak bayi, seneng, nggak ada beban. Ya udah, lakukan semua dengan tidak ada beban. Nah, seperti itu namanya refreshing, dan itu harus dicapai. Kalau Anda masih pergi ke sana menemui seseorang yang tapi pulangnya masih stres, itu namanya gagal dalam refreshing. Tafakur, jalan-jalan, piknik, lihat pemandangan ini itu, tapi kok masih runyam, masih terpancing oleh pikiran-pikiran atau problema yang mengganggu kehidupan Anda, berarti Anda gagal dalam melakukan refreshing. Maka sebaiknya Anda sadari bahwa kehidupan dunia itu sudah lengkap, ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk. Udah disadari, itu kuncinya untuk refreshing. Nah,
sudah Anda mengerti sekarang apa itu refreshing, pemugaran kembali atau pengembalian diri kepada titik nol. Nah, seperti itu. Titik nol dalam apa? Lepas dari segala problema hiruk pikuk yang menyebabkan was-was, gundah gulana, akhirnya stres dan depresi berat, dan itu akan mengganggu kesehatan. Itulah refreshing, dan itulah macam-macamnya, segala macam apapun tindakan, yang penting Anda bisa melepas problema, mengembalikan diri menjadi tenang, itu namanya refreshing. Ya, berkelakar dengan teman-teman, bercanda gurau itu, tapi Anda benar-benar lepas problema atau curhat atau apapun yang Anda lakukan, yang penting dapat mengembalikan posisi Anda menjadi tenang kembali atau nol atau lembaran baru, senang kembali, itu namanya refreshing. Baiklah kawan, terima kasih telah menonton, dan apabila informasi ini berguna silahkan share kepada teman, saudara, atau orang lain yang membutuhkan. Dan ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati, merawat lebih baik daripada memperbaiki, dan setiap masalah pasti ada solusinya. Tetap semangat mencarinya. Salam sehat, salam bugar dari Carut Wijaya Kusuma. Sampai jumpa lagi.